ada promonya itu ada lifetime warranty khusus untuk pembelian 2.000 orang pertama. Nah Kak, ini Yes. kita langsung di dalam aja ya, karena tadi memang berisik teman-teman di luar sini, karena memang kita di mall ya, tempat Oke. umum gitu, dan Betul, ada betul. konser musik juga di sebelah kita. Nah tapi mungkin teman-teman belum pada kenal nih Kak, dengan Kak siapa nih? Aku dengan Indri, Mas dari Wuling Lebakwangi ya. Kita beralamatkan di Jalan Raya Parung, Kampung Lebakwangi di kilometer 35. Nah ini ngomong-ngomong pameran biasanya ada banyak promo gitu Kak. Ada promo apa nih untuk Ya, teman-teman? betul. Ini yang kita duduki sekarang ini adalah Wuling Bingo ya. Ini harganya memang belum ketahuan ya. Oh, oke. Tapi ada promonya itu adalah lifetime warranty khusus untuk pembelian 2.000 orang pertama. Warantinya seumur hidup gitu Betul, ya. Wah betul, luar Mas biasa sekali, tapi hanya untuk 2.000 pemesan pertama 2.000 gitu ya. pemesan Ini luar pertama. biasa sekali, kalau ada apa-apa sudah pakai 5 tahun pun tetap diwaranti Tetap diwaranti, gitu ya. betul. Nah selain itu ada promo apa lagi nih Kak? Mungkin? Selain itu ada promo DP 5% aja untuk EV Light dan EV Long. REV. REV betul. Itu Oke. DP cuma di bawah 10 jutaan aja. Oh, di bawah 10 jutaan sudah 10 bisa jutaan bawa aja. pulang mobil REV ya? Betul, betul. Untuk yang lain diskon-diskon, terutama Almas diskonnya bisa sampai di up 50 jutaan. Wow. Ya. Terus Convero DB kita bisa store DP 3 jutaan aja. 3 juta jutaan. sudah bisa bawa pulang mobil baru untuk Betul. tahun baruan gitu ya? Betul, betul, betul. Juga sama Alves. Alves itu DP-nya di bawah, bisa di bawah 10 juta. Terus dan promo-promo diskon yang menarik lainnya juga masih banyak. Oke, tadi kan ngomongin DP ya. Kalau angsuran gimana Kak? Kalau angsuran bisa kita bantu, Mas. Kita Oke. banyak promo di angsuran, yaitu ada bunga 0%. Oke. Ya, ada 1 tahun bunga 0%. Kalau untuk mau yang cash, daripada kita tambah asuransi lagi, ini lebih free asuransi selama 1 tahun. Oke, menarik ya teman-teman ya. Nah, ngomongin untuk mobil listrik nih kan, Betul. Bingo ini mobil listrik gitu ya. Betul. Nah, ini masih ada ini nggak sih subsidi dari pemerintah itu? Nah, kalau subsidi untuk Bingo nih, kita harga kan belum tahu nih ya, Mas ya. Oke. Jadi untuk subsidinya masih belum ketahuan. Oke. Gitu. Tapi untuk REV masih? REV long dan light dan short itu masih sampai akhir tahun Desember. Wow, jadi masih ada potongan Masih subsidi ada dari potongan, pemerintah ya. iya, Jadi betul. harganya tentunya sangat terjangkau gitu Betul, ya. betul, Mas Pras. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini sekedar kita ngobrol ketemu Kak Indri di sini. Buat teman-teman yang sedang cari wuling gitu ya, jangan sungkan-sungkan, bisa hubungin Kak Indri. Nomornya sudah kita lampirkan di kolom deskripsi juga, di bawah juga kita tampilkan di sini ya. Jadi langsung pegang handphonenya, cari mobil ini terutama ya, Bingo, bisa pesen dulu ya Kak ya. Betul, betul, bisa pesan dulu. Pokoknya pemesan itu minimal sebelum 2000 itu masih dapat lifetime warranty, itu yang luar biasa. Sebelum Wuling janjikan. teman-teman nanti ketinggalan gitu, udah 2.000 lebih gitu kan, malah gak dapat waranti Iya. sampai seumur hidup ya. Iya. Jadi teman-teman yang minat banget nanti ya, sebelum kita review, teman-teman boleh langsung hubungin Kak Indri. Nah Kak Indri, sorry nih, mungkin kan sebagian teman-teman kadang mungkin secara visual nih bagus gitu ya mobilnya, tapi pengen nyobain rasa berkendara ya, takutnya kurang nyaman gitu, pengen test drive dulu gitu, bisa juga. Untuk unit test drive, kebetulan ini saya belum ada. Untuk ini, kalau untuk unit lain? Unit yang lain ready. Semua unit ready, bisa datang ke Wuling Kumala Lebakwangi di Jalan Raya Parung, Kampung Lebakwangi di kilometer 35, atau bagi teman-teman yang nggak bisa datang nih, ya kan, kita bisa langsung kunjungin rumah teman-teman atau kantor, atau kita bisa janjian di mana aja. Nah, kalau misalkan Kak Indri yang ke rumah customer gitu, ada biaya nggak? Nggak ada, free. Ya. Jadi teman-teman sebelum membeli, kalau pengen nyobain dulu, pengen test drive dulu, tentunya dilayani juga ya Kak ya. Dan gratis teman-teman, bahkan bisa dibawakan langsung mobil test drive-nya ke rumah kalau teman-teman nggak sempat kedatang ke showroom. Jadi komplit banget ya, tadi promo-promonya sudah disebutkan, dan juga bisa test drive gratis. Jadi teman-teman yang cari mobil wuling bisa langsung hubungin Kak Indri, nomornya ada di bawah. Nah, biar nggak panjang lebar lagi nih Kak nih, ini boleh saya nanti coba review ya? Boleh. Kita akan bongkar-bongkar nih seperti apa sih speknya dari wuling Bingo EV ini ya. Ya, betul, Mas. Oke teman-teman, untuk itu nggak usah panjang lebar lagi ya, langsung aja kita bongkar lebih dalam.
Dari depan, Wuling Bingo EV ini terlihat lucu, mungil, imut, namun ternyata secara dimensi, mobil ini lebih besar daripada pendahulunya yaitu Wuling Air EV, yaitu memiliki panjang di 3.950 mm, lebar 1.580 mm, dan memiliki tinggi di 1.708 mm. Selain itu, Wuling Bingo EV ini juga memiliki kapasitas baterai yang lebih besar daripada Wuling Air EV. Untuk yang standaran ini, dibekali dengan baterai berkapasitas di 31,9 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 333 km. Dan untuk long range-nya dibekali dengan kapasitas baterai di 37,9 kWh yang dapat menempuh jarak hingga 410 km. Selain itu, kita lihat di sini untuk lampu-lampunya juga sudah dilengkapi dengan lampu-lampu LED, baik untuk lampu utamanya, lampu senjanya, dan juga untuk lampu sennya. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Wuling Bingo EV Standard Range 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya di sini dilengkapi dengan velg R15 ya, dengan profil ban 185/60 dengan velg standar yang sudah ada wheel cap yang cukup sporty ya. Lalu dilihat di sini untuk spionnya, covernya warna black glossy, ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik tapi belum bisa dibuka lipat otomatis. Dan di samping sini juga dia ada garnish warna chrome ya yang memanjang dari kaca depan sampai belakang. Dan menarik, untuk handle pintunya di sini sudah model tarik, ada warna chrome-nya juga ya, serta sudah ada akses tombol smart entry-nya. Dan untuk handle pintu belakangnya juga sama, model warna body dan ada list chrome-nya juga. Dan di bawah pintu-pintunya di sini dia juga ada set body molding berwarna chrome yang menimbulkan kesan elegan ya. Dan untuk roda belakangnya kita lihat di sini sama dengan depannya ya. Dan untuk rem belakangnya ini juga sudah dilengkapi dengan rem yang sudah cakram juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Wuling Bingo EV 2023. Sekarang kita bongkar untuk eksterior belakangnya ya. Dari atas juga ada roof spoiler, ini warnanya black glossy, ada kacanya juga sudah defogger. Tapi tidak ada wiper belakang nih karena sudah defogger mungkin ya. Dan di sini juga ada list warna chrome jadi tampak elegan juga, ada stop lamp di tengahnya. Di tengah sini juga ada logo Wuling ya berwarna chrome juga. Dan yang menarik ini lampunya benar-benar kelihatan istimewa gitu ya, kelihatan elegan, modelnya juga lucu gitu ya. Sudah lampu LED semuanya untuk lampu belakangnya ini. Dan di sini juga ada 2 titik parkir sensor di bagian bawahnya ya untuk keamanan saat mundur, plus ada kamera juga di tengahnya, jadi sudah ada sensor dan kamera. Dan untuk bumper bawahnya di bagian sini juga ada list warna chrome lengkap dengan 2 lampu reflektor kanan dan kiri. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Wuling Bingo EV 2023. Untuk kuncinya ini sudah keyless ya, modelnya remote kayak gini, ada tombol lock dan unlock serta ada untuk membuka bagasinya juga ya. Karena ini sudah keyless, jadi kita cukup kantongin aja, sebenarnya nggak usah ngeluarin kunci. Di sini ada tombol ya, di sini kita pencet. Nah ini kita bisa mengunci atau kalau kita mau buka kita pencet aja. Nah ini kita sudah bisa membuka pintu-pintunya ya. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya ya. Dan yang menarik saat kita buka pintu itu sama dengan kita sudah menyalakan mesinnya. Jadi kita lihat di sini langsung hidup semuanya ya untuk audionya dan juga mesinnya. Untuk door trim depannya ini didominasi warna hitam ya, dan sedikit ada lapisan warna coklat. Ini di bagian armrestnya yang sudah dilapis soft touch dengan jahitan warna putih. Ada laci kecil juga di sini. Lalu di finishing warna putih gading juga ya, jadi tampak elegan, lengkap dengan tombol central lock dan juga ada tombol-tombol untuk pengaturan kaca-kaca jendelanya ya. Lalu di sini juga pegangan tangannya sudah dilapis warna chrome, lengkap dengan warna karbon juga, jadi tampak elegan dan sporty. Di bawahnya juga di sini ada speaker tambahan ya untuk pintu kanan kiri dengan lingkaran warna chrome dan ada door pocket serta laci terbuka juga. Kita masuk ke dalam ya. Di dalam memang nuansa dashboardnya ini kelihatan modern, simple dan elegan gitu ya. Kita lihat di kanan ini juga bagian kisi AC-nya juga modern, elegan juga, warna putih gading, jadi tampak modern. Dan di bawah ini dia juga ada tombol VSC, kemudian ada manual leveling, kemudian pengaturan kaca spionnya di sini ya. Lalu di bawahnya tentunya ada gas dan rem saja karena hanya tersedia matic aja, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya ini sudah full dilapis kulit dengan bintik-bintik di tengahnya, dan sementara ini warnanya coklat ya, tapi untuk yang standar range ini bisa aja nanti berubah ya warnanya karena infonya ini masih prototype gitu ya. Dan di sini menariknya untuk pengaturan jok bagian drivernya sudah elektrik, jadi untuk
mengatur sandarannya elektrik, maju mundurnya juga elektrik, pengaturan ketinggian joknya juga sudah elektrik. Untuk setirnya dia modelnya 3 spoke, ini mirip yang ada di Wuling REV juga ya. Sudah dilapis kulit, ada warna silver swivel kanan kirinya, di tengahnya ada lingkaran warna chrome dan ada logo Wuling berwarna chrome ya. Dan sudah dilengkapi juga dengan airbag untuk pengemudi. Di sebelah kanan di sini ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya. Plus di kirinya di sini dia ada tombol cruise control. Jadi sudah dilengkapi dengan cruise control juga. Jadi kalau jalanan kosong kita bisa aktifkan. Tapi ini belum adaptif ya, hanya cruise control yang standar. Dan untuk setirnya ini juga sudah bisa diatur naik turun, tapi belum bisa maju mundur ya. Jadi baru tilt dan teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan standar ada sasaran untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di kiri ada sasaran untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya. Untuk speedometernya juga menarik ya, jadi mirip REV juga, jadi sudah full layar digital animasi seperti ini, mirip head unit audio juga ya, dan dia menyambung floating modelnya sampai ke head unit audionya juga gitu ya. Jadi sudah OM nih untuk modelnya. Dan tentunya keterangan-keterangan di sini cukup lengkap, termasuk untuk indikator baterainya juga ada ya di situ. Kemudian range jarak yang bisa ditempuh lagi juga ada gitu. Jadi cukup lengkap juga gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir masih ada baterainya atau enggak, kita tahu juga dari sini. Kemudian di tengahnya ini ya, tadi ada head unit audio yang menyambung sampai ke speedometernya, dan ini karena OM jadi dia sudah banyak fitur-fitur ya, selain untuk musik gitu ya, radio, dia juga bisa untuk pengaturan AC di sini. Jadi nggak cuman putaran-putaran aja AC-nya, tapi bisa diatur seperti ini, sudah digital semuanya gitu ya. Kemudian di sini juga banyak fitur-fitur lain seperti untuk koneksi ke telepon juga ya. Jadi kita bisa sambungkan ke gadget kita, jadi nggak perlu angkat telepon juga. Ada kontrol kendaraan juga di sini ya. Lalu ada video AC standar yang tadi juga gitu. Dan kalau dirubah ke R gitu ya, tentunya ini sudah bisa menampilkan kamera belakangnya juga karena sudah ada kamera belakang juga gitu ya. Dan kita lihat nih desain dari dashboardnya ini cukup elegan banget. Di bagian atas ini dia berwarna putih gading yang cukup elegan, dengan tombol-tombol AC yang cukup elegan juga gitu ya. Di bawahnya sini kisi-kisi AC-nya juga sudah di finishing warna chrome. Jadi secara keseluruhan itu ini kelihatan elegan, simple, tapi kelihatan mewah gitu ya dari dashboardnya ini. Tapi ini sebenarnya masih prototipe ya. Jadi mungkin nanti akan ada perubahan warna di bagian kulit-kulitnya gitu untuk yang tipe standar range-nya ini gitu. Lalu di sini juga dia ada laci penyimpanan lagi ya, cukup lumayan besar. Dan ini ya dashboard kirinya dia sudah dilapis kulit. Dan yang prototipe ini dia masih warna coklat ya. Mungkin nanti bisa aja ini warnanya berubah gitu untuk yang standar range-nya ini. Lalu di sini juga ada airbag, dan kita lihat kisi-kisi AC-nya ya, cukup elegan banget gitu ya, kelihatan modern. Kemudian di sini juga ada sun visor ya, lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup. Di tengahnya ada lampu cabin sudah LED di sininya, jadi cukup terang. Nih saya nyalakan karena di dalam pameran biar agak terang gitu ya. Standar untuk kaca spion dalamnya standar ya. Dan di kanan juga ada sun visor lengkap dengan kaca yang sudah bisa dibuka tutup juga. Kemudian pada joknya standar ya, tentunya ada seat belt dengan 3 titik penguncian di bagian driver, begitu pula dengan penumpang depannya 3 titik penguncian juga yang sudah ada teknologi pro tensioner dan force limiter. Lalu di atas jok di sini headrestnya masih menyambung ya, atau model pocong, tapi semua bahan joknya sudah dilapis kulit sampai bawah ya. Tapi ini warnanya hanya sementara nih. Tapi nanti seperti apa nanti akan diupdate sama Wuling lagi gitu. Di bawah sini dia ada tempat cup holder ya, ini standar. Dan di atas ini juga ada tempat penyimpanan lagi nih. Untuk cup holder ada 2, lingkarannya warna chrome, dan semuanya di finishing warna black glossy ya, jadi tampak elegan. Plus ada tombol untuk rem parkirnya ya, sudah elektrik, lengkap dengan auto hold, warna silver. Dan untuk transmisinya ini sama ya kayak yang ada di Wuling REV juga, sudah sangat modern karena cukup putar-putar tombol-tombol ini aja untuk merubah performa dari gigi-giginya gitu ya. Lalu di sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi ya, kecil, dan di bawahnya juga lengkap ada power outlet di bawah sini. Dan di bawah tentunya ada karpet, serta sudah dilengkapi juga dengan 1 apar. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Kita buka di sini untuk baris keduanya. Dia ada dominan warna hitam juga, sama kayak depannya, tapi ada warna coklat juga di bagian armrestnya yang sudah dilapis soft touch juga ya, dengan bintik-bintik gitu. Di sini ada tempat penyimpanan laci terbuka, lalu ada tombol power window juga ya, dan di sini di finishing warna gading, jadi tampak elegan juga. Untuk handle pintunya di sini juga dilapis chrome dan sekitarnya ada warna karbonnya. Di bawah ada speaker lagi dengan lingkaran warna chrome dan ada cup holder juga. Kita masuk ke dalam. Nah, di baris keduanya ini
lebih lega ya daripada Wuling Air EV, karena ini sudah benar-benar nyaman untuk orang dewasa, beda dengan Wuling Air EV. Jadi teman-teman kalau mau duduk ini masih nyaman. Kita lihat dari lutut saya dengan kursi jok yang sudah saya mundurin full ya, di depannya ini masih ada jarak. Lalu di bagian headroomnya ini juga tinggi gitu ya. Jadi ini masih 10 jari lebih untuk tinggi saya 167, dilengkapi juga dengan pegangan tangan kanan kiri, dan di sini tentunya juga ada seat belt ya. 3 titik penguncian di bagian kanan, begitu pula di kirinya ya. Dan ini untuk seat beltnya kayaknya hanya ada 2, karena mungkin emang nyamannya ini hanya berdua ya kalau orang dewasa. Jadi kalau bertiga memang nanti agak sempit gitu. Dan di atas jok juga standar ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable dan tentunya dilapis kulit kayak joknya juga ya. Dan model joknya juga sporty, sudah dilapis kulit ya. Tapi untuk warnanya infonya masih nanti mungkin bisa ada perubahan gitu ya. Dan di sini juga ada Isofix nih untuk ngikat kursi baby kalau teman-teman perlu nambah kursi baby juga. Dan di depan ini juga masih ada kantong-kantong untuk penyimpanan lagi, tapi di bawahnya udah kosong, nggak ada apa-apa ya, termasuk nggak ada power outlet. Untuk buka bagasinya ini hanya bisa ditekan untuk buka kuncinya aja ya. Untuk naikinya bisanya hanya manual, dan bagasinya di sini kelihatan ya cukup besar juga untuk penyimpanan.